Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, kita masuk ke sesi ketiga dari materi demokrasi. Ya, pada sesi ketiga ini kita akan mencoba masuk ke dalam bagaimana demokrasi itu diimplementasikan, ya. Sistem demokrasi ini diimplementasikan dalam sebuah negara. Nah, sebenarnya ada tiga paham yang berkaitan dengan demokrasi ini. Yang ini kaitannya tentu dengan bagaimana demokrasi itu diterapkan di dalam sebuah negara. Yang pertama ada paham yang relatif. Jadi sebenarnya sistem ini ya sejauh situasi memungkinkan pelaksanaannya. Artinya memang sistem ini sangat relatif, ya. Bagaimana pelaksanaan dari sistem demokrasi ini. Ada kadang-kala yang kita lihat demokrasi sistem ini dikaitkan dengan sistem kerajaan, ya. Seperti saya kira di beberapa negara meskipun menganut sistem demokrasi, tetapi kerajaan juga masih punya peran besar, ya. Atau dengan model pemerintahan dengan sistem yang beda juga, gitu ya. Tidak hanya presidensial tapi juga parlementer juga bisa juga. Nih. Kemudian yang kedua, kontekstual. Tergantung dari konteks negara yang bersangkutan. Artinya memang di dalam pelaksanaan demokrasi ini kita lihat secara kontekstual juga bagaimana budayanya, sosialnya, ekonominya dan sebagainya. Ini sangat menentukan juga, ya. Jadi kalau kita lihat beberapa negara Islam pun, ya, Iran contohnya, ya, itu juga menerapkan sistem demokrasi. Ya, padahal di sana juga kita lihat ada kekuatan Islam, ya, sistem Islam yang sangat kuat juga. Artinya memang budaya, sosial, ekonomi itu juga akan berpengaruh besar, ya, pada paham demokrasi ini. Kemudian yang ketiga, dinamis. Artinya memang demokrasi itu adalah bentuk kenegaraan yang tidak pernah dan memang tidak akan pernah selesai, ya. Artinya memang sistem ini ya terus akan mengalami satu perkembangan, terus akan mengalami satu perubahan, terus akan mengalami satu penyesuaian di dalam konteks penggunaannya atau dalam tahap implementasinya. Nah, sehingga kalau kita lihat di Indonesia sendiri kita lihat banyak sekali, ya, etape-etape di dalam pelaksanaan demokrasi ini. Ya, kita lihat di awal pelaksanaan demokrasi di Indonesia, ya. Kita memang melihat ada demokrasi ideal, ya. Artinya memang demokrasi yang sudah dicoba dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya, kita lihat di pasal ayat 1 pasal 1 ayat 2 ini, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut undang-undang. Artinya memang kita sudah merumuskan bahwa negara ini kedaulatannya adalah di tangan rakyat, rakyat yang berkuasa. Pasal-pasal berkaitan dengan hak asasi manusia juga termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita. Bahkan hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu kita mencantumkan secara eksplisit, ya, secara eksplisit pasal atau bab yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu di bab 10A, ya, pasal 28A sampai 28C. Kemudian juga ada pasal-pasal kekuasaan lembaga negara. Saya kira dari Presiden, DPR, kemudian juga ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, semuanya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana kekuasaan mereka, ruang lingkup kekuasaan mereka, batas-batas kekuasaan mereka juga ada di sini. Nah, ini secara ideal ada di sini. Nah, kalau dari empiris, demokrasi empiris yang terjadi di Indonesia, kita lihat yang pertama itu ada demokrasi pemerintahan masa revolusi. Awal-awal Indonesia merdeka, tahun 45 sampai 50. Nah, di masa revolusi ini kita lihat presiden itu memegang kekuasaan yang sangat kuat sekali. Ya. Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, sangat kuat sekali memegang kekuasaan. Ya. Di masa demokrasi ini dimungkinkannya multipartai. Jadi tumbuhnya multipartai. Ini juga euforia tentu, ya. Jadi kalau kita lihat memang awal-awal kemerdekaan kita ini karena sangat lama
negara ini dibatasi oleh kekuasaan asing, begitu ibaratnya, oleh kolonialisme, maka ketika pintu keran demokrasi itu dibuka, maka multipartai juga muncul. Ini. Kemudian yang kedua adalah demokrasi parlementer. Ya. Setelah era pemerintahan masa revolusi ini, ada demokrasi parlementer tahun 50 sampai 59. Di mana di sini DPR, parlemen sangat kuat sekali. Ya. Kontrol DPR sangat kuat sekali, ya. Akuntabilitas pemegang jabatan atau politisi sangat tinggi, ya. Multi partai, partai bersifat ideologis, ya, sangat kuat basis ideologinya. Pemilu yang bebas dan berkualitas, perlindungan terhadap hak dasar individual, otonomi daerah yang mulai dihargai. Nah, ini parlementer. Nah, kemudian yang ketiga adalah demokrasi terpimpin. Jadi era ini kemudian berlanjut pada demokrasi terpimpin. Ketika di sini, ya, DPR GR itu, DPR itu sangat lemah. Basic human right juga sangat lemah sekali di dalam demokrasi terpimpin itu. Anti kebebasan pers sangat kuat sekali, otoritarianismenya, sentralisasi kekuasaan, ya, sehingga pada masa-masa ini Presiden Soekarno juga sangat kuat kekuasaannya, ya, sehingga memunculkan fraksi-fraksi kepentingan, ya, pada demokrasi terpimpin ini. Kemudian yang keempat, demokrasi Orde Baru. Nah, kalau demokrasi Orde Baru ini kita lihat basic human right juga tidak terjamin, ya. Kita lihat ada banyak kasus penculikan aktivis contohnya, ya, intimidasi, kasus intimidasi, dan juga rekrutmen politik juga sangat tertutup, partai juga dibatasi, ya. Rotasi kekuasaan tidak pernah terjadi, ya. Jadi sangat tertutup memang, hanya lingkungan-lingkungan tertentu. Pemilu penuh tekanan dan rekayasa. Ini yang kita akui, ya. Kepemimpinan bersifat dropping, ya. Jadi memang kepemimpinan dari atas begitu. Nah, ini demokrasi Orde Baru. Artinya memang kita sudah mengalami masa-masa ini, dan kemudian kita melihat bahwa memang masa-masa sekarang adalah masa-masa demokrasi di era reformasi. Kita berupayakan untuk senantiasa melakukan pembudayaan terhadap nilai demokrasi ini, dan kita tentu berharap pembudayaan ini bisa berakibat pada Indonesia makin kuat, ya. Karena kita lihat memang kita bersama-sama mendorong ini, ya, kita membiasakan untuk berdiskusi, ya, untuk bisa tidak melakukan diskriminasi, ya, kita menyuarakan non diskriminatif dan sebagainya, sehingga Indonesia makin kuat. Nah, saya kira ini yang menjadi materi demokrasi. Ada 3 sesi materi, dan tentu kita berharap materi ini akan menjadi bagian dari pembelajaran yang menarik untuk teman-teman mahasiswa untuk bisa kembangkan. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.